Biasanya di film horor yang jadi hantu itu adalah korban dari bullying atau korban dari kejahatan yang mati penasaran. Tapi di film ini memutarbalikkan premis itu. Gimana jadinya kalau yang mati justru si ratu bullyingnya? Dan parahnya, dia kembali bangkit menjadi arwah gentayangan penuh dendam yang jauh lebih ganas. Ini adalah film baru di tahun 2025 yang disutradarai oleh Tiod yang juga pernah menjadi sutradara di film Death Whisper. Selain itu, film ini diisi banyak bintang muda dan idola K-pop dan T-pop seperti AHY, Lily Depes, dan Steng dari band K48. Oke guys, jadi gue tidak akan banyak spoiler di awal. Hanya saja gue ingatkan kalau di film ini penuh dengan plot twist. Jadi pastikan kalian simak baik-baik dan tonton videonya sampai habis ya. Agar semua ceritanya sampai ke kepala kalian. Di sebuah hutan yang rimbun, gelap dan penuh kabut. Di sanalah dukun terkuat itu tinggal. Pada saat itu dia sedang melakukan sebuah ritual setan bersama dengan seorang misterius yang belum kita ketahui siapa orang tersebut. Si dukun membuat pusaka dari lilitan ular dan kelabang. Dari kedua hewan itu menjadi sebuah simbol bahwa energi jahat yang kuat sudah tertanam di pusaka tersebut. Dia lalu berkata, apakah kau ingin membangkitkan orang yang sudah mati? Lalu cerita mundur ke 1 minggu sebelumnya. Di sebuah SMA sedang diadakan sebuah pertandingan bola voli wanita antar sekolah. Para pemain diisi oleh para siswa pilihan yang berbakat dan tak kalah penting mereka juga cantik-cantik. Pertandingan pada saat itu berjalan sangat seru guys. Keduanya saling mengejar poin. SMA 1 Negeri Harapan Indah dipimpin oleh Bu Saba sebagai kapten sekaligus dia juga sebagai libero di tim tersebut. Dan pertandingan itu akhirnya dimenangkan oleh SMA 1 Negeri Harapan Indah. Karakter dari Bu Saba ini adalah tipikal kapten yang keras saat di lapangan. Selain keras dan galak di lapangan, dia juga satu-satunya siswi yang paling ditakuti oleh para siswi lainnya di sekolah itu. Selain bola voli, dalam kesehariannya di sekolah, Bu Saba sering mencari mangsa untuk dia jadikan bahan perundungan. Bahkan dia sering malakin para siswi di sekolah tersebut. Dia tidak peduli siswi itu anak siapa, mau kaya ataupun tidak, 100% Bu Saba adalah preman wanita di sekolah tersebut. Lalu pada suatu hari datanglah guru bersama dengan seorang siswi baru pindahan dari sekolahan lain. Dia adalah Jin Dahara atau biasa dipanggil Jin. Kebetulan di kelas itu ada siswi yang kenal dengan Jin yaitu Hong. Ternyata diketahui Jin juga adalah kapten tim bola voli di sekolahan sebelumnya. Tentu itu sedikit membuat Bu Saba mulai mewaspadainya. Jin duduk bersama dengan Orasa, siswi yang cukup pendiam tapi dia juga sering menjadi bahan perundungan Bu Saba. Di sini dia juga mulai mendapatkan teman baru. Selain Orasa, di sana ada Hong yang memang Hong ini adalah teman Jin sejak mereka SMP. Di kantin itu Bu Saba kembali berbuat ulah. Dia melemparkan bekas tulang ayam ke meja mereka. Disinilah tenggangnya Bu Saba dan menurut Mimin ini keren guys. Bu Saba berkata ke arah mereka kalau tadi dia menginjak kotoran anjing. Bu Saba tanpa memerintah pun di sana Hong langsung ngerti dan nurut. Lalu membersihkan sepatunya Bu Saba. Inilah definisi wanita tangguh guys. Tidak hanya galak dan keras, selain cantik, Bu Saba bukanlah wanita kosong. Dia adalah salah satu siswi pintar di sekolah dan cukup berprestasi karena sering mengharumkan nama sekolah melalui turnamen polinya. Itu juga menjadi salah satu alasan Bu Saba masih bisa bertahan di sekolah ini. Guru-guru di sana seakan tutup mata atas kenakalannya. Jin yang melihatnya dibuat terpukau karena sebegitu pengaruhnya Bu Saba di sekolah ini. Dalam sesi latihan voli di lapangan, seperti sebuah keharusan untuk Bu Saba mencari gara-gara. Kali ini targetnya adalah Yah.
Yah yang belum mentransfer uang yang dipinta Bu Saba harus menerima hukuman untuk menahan semes bola dari Bu Saba. Padahal Yah ini adalah anak dari orang kaya raya guys. Tapi itu sama sekali tidak berpengaruh bagi Bu Saba, justru dia malah memanfaatkannya. Karena sudah sangat keterlaluan, Jin yang baru tiba tidak bisa tinggal diam melihat itu. Dia menghadang smash bola dari Bu Saba. Di sini Jin menantang balik Bu Saba untuk adu kekuatan dalam smash. Jika Jin kalah, dia bersedia menjadi pengganti Yah. Tapi jika Bu Saba kalah, Jin minta untuk menghentikan semua ini. Bu Saba yang belum tahu kemampuan polinya Jin, akhirnya harus terkena semesannya Jin yang keras. Dan kali ini Bu Saba terkena batunya. Merasa harga dirinya dijatuhkan di depan banyak orang, Bu Saba marah dan hampir terjadi perkelahian. Beruntung pada saat itu pelatih segera melerainya. Sejak kejadian itu, mereka berempat kini menjadi semakin dekat dan bersahabatan. Sedikit informasi, di SMA itu ada sebuah asrama bagi para siswa. Para siswa bisa menyewa asrama tersebut untuk menjadi tempat tinggal mereka. Dalam obrolan mereka, kita juga diberitahu sekilas latar belakang dari Jin Dahara. Ternyata dari zaman SMP, Jin juga sering mengalami perundungan. Awalnya Jin diam, tapi akhirnya dia berani untuk melawan balik. Dan sejak itu, tidak ada yang berani lagi mengganggu dirinya. Orasa berkata dengan adanya Jin, mereka kini bisa melawan balik Bu Saba. Karena untuk menghentikan Bu Saba harus ada yang berani melawannya. Tapi pada saat itu Jin hanya terdiam, tidak merespon pernyataan tersebut. Di sini Jin malah menanyakan tentang latar belakang Bu Saba, siapa Bu Saba sebenarnya. Yah lalu menceritakan bahwa sebenarnya Bu Saba dulunya tidak seperti ini. Namun semenjak dia cuti 1 tahun dari sekolah, lalu dia kembali lagi bersekolah dan sikapnya mulai menjadi berubah. Ada rumor yang mengatakan kalau dia cuti 1 tahun karena Bu Saba sempat hamil dan dia menghilangkan bayinya. Apakah pihak sekolah tahu soal itu? Sebenarnya pihak sekolah tahu, tapi karena itu tadi Bu Saba adalah siswa pintar, jadi sekolah mempertahankannya. Adegan lalu berpindah saat Jin sedang berada di toilet. Dia membersihkan rok yang terkena tumpahan. Tanpa dia sadari, ada siswa lain juga mengantri di belakang. Memang Jin Dahara ini cantik dan putih, membuat para cowok yang melihatnya pun terpesona. Pada saat itulah mulai ada tatapan cinta di antara keduanya. Cogan itu adalah Gun. Namun sayang Gun sudah punya pacar, yaitu Bu Saba. Dalam satu kesempatan, Bu Saba mengajak Jin untuk berbicara. Dia berkata sejak kejadian tempo hari di lapangan poli, Bu Saba terkena sanksi oleh guru olahraganya. Bu Saba akan dicabut kuota kuliahnya jika dia berbuat masalah lagi di sekolah. Oleh karena itu, dia ingin berdamai dengan Jin dan jangan lagi ada perselisihan di antara mereka. Tentunya Jin dengan senang hati menyambut niat baik tersebut. Cerita berlanjut ke Jin yang ternyata dia dengan Gun sudah mulai kontek-kontekan di sosial media. Tidak bisa dipungkiri Jin juga mulai tertarik dengan Gun. Bahkan dengan nakalnya, Jin mengirim foto sedikit seksi kepadanya. Sampai-sampai Gun mengajak Jin untuk ketemuan. Kesempatan untuk mendapatkan cintanya Gun semakin terbuka ketika Jin tak sengaja melihat Bu Saba pergi bersama dengan pelatih polinya itu. Keesokan harinya Bu Saba menemui Jin kembali. Kali ini dia meminta tolong kepada Jin untuk mengantarkan dia ke tempat siswa yang ingin les privat dengan dirinya. Jin yang memang tidak curiga mau-mau saja mengantarkan Bu Saba. Namun sesampainya di sana ternyata Jin dibawa ke tempat om-om hidung belang. Dengan teganya Bu Saba malah menjual Jin kepada mereka. Beruntung Jin berhasil kabur. Merasa ini sudah kelewat batas, Jin sangat marah dan melabrak Bu Saba di sekolah. Tapi karena tidak ada bukti, Jin tidak bisa berbuat banyak. Apalagi perlakuan Jin pun direkam oleh teman-temannya. Untuk membalas sakit hatinya atas perlakuan Bu Saba,
Jin mempunyai rencana lain, yaitu dengan merebut Gun dari Busaba. Mereka berdua pun janjian untuk ketemu. Tapi sayang belum sempat mereka bertemu, Busaba mengetahui gelagat kalau Gun sudah ada perempuan lain. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Gun yang memang sudah muak dengan Busaba, dia pun berkata jujur kalau memang ada wanita lain yang sedang ia dekati. Gun pergi meninggalkan Busaba sendirian di sana, tapi dia lupa kalau handphonenya tertinggal. Dan saat dia akan kembali, tiba-tiba Busaba dari arah belakang langsung menikam Gun. Busaba yang sudah gelap mata tidak peduli lagi atas apa yang dia lakukan. Atas kejadian itu dengan berat hati, pihak sekolah pun akhirnya mengeluarkan Busaba dari sekolah. Tentu saja ini menjadi penyesalan dan pukulan terberat bagi dirinya. Beberapa waktu kemudian sekolah digemparkan dengan ditemukannya Busaba yang tewas karena bundir. Jin bersama teman-temannya datang ke acara pemakaman untuk memberi doa dan memberi penghormatan terakhir. Tapi saat itu tiba-tiba ia merasakan tidak enak badan. Hong yang akan mengantarkan ia pulang. Jin dan Orasa yang tetap tinggal di sana. Sementara di tempat lain, di tempat bekas terjadinya Busaba meninggal, yaitu di gedung lapangan basket, terlihat seseorang sedang menggelar sebuah ritual aneh. Di waktu yang sama, di saat melakukan doa yang dipimpin oleh para biksu, tiba-tiba keanehan terjadi. Mulai terdengar ada suara tangisan seorang perempuan. Suasana semakin mencekam ketika angin badai menerpa dan lampu padam. Jin yang terdorong dalam kekacauan itu sampai terjatuh. Di saat yang sama, peti Busaba itu terjatuh dan terbuka di hadapan Jin. Di asrama, Jin masih tak percaya dengan kejadian tadi dan melihat peti itu bisa sampai terbuka. Tapi mereka berempat berusaha untuk saling menenangkan dan berharap semua akan baik-baik saja.จับมือกันไว้จะได้อุ่นใจ. Pada tengah malam di saat yang lain tertidur lelap, Orasa terbangun karena melihat kursi itu bergerak sendiri. Dia mulai panik, ketakutan, dan berusaha membangunkan Jin. Namun Jin terlalu lelah untuk bangun. Dan roh gentayangan Busaba berada tepat di atas Orasa. Teman-temannya sempat terbangun dan mencoba menyadarkannya. Setelah meyakinkan Orasa kalau semua itu hanyalah mimpi, mereka pun kembali melanjutkan tidurnya. Tapi berbeda dengan Orasa, mimpi itu berlanjut. Kini dia berada di atas tembok. Tubuhnya menggantung, mencoba berteriak, tapi seolah mulutnya sulit untuk digerakkan. Lalu seutas tali merayap melilit ke lehernya. Orasa terus berontak dan itu adalah mimpi buruk kedua kalinya. Di sekolah orang-orang digemparkan kembali dengan ditemukan bekas sesajen di lapangan olahraga. Jin bersama yang lain ada di sana. Mereka menanyakan kepada si Bibi tukang sapu sekolah soal sesajen tersebut. Si Bibi berkata kalau itu adalah bekas ritual pemanggilan arwah. Dari karakter ritualnya, dengan jelas si Bibi tahu kalau ini adalah praktek ilmu hitam. Dan pemanggilan arwah itu bertujuan untuk melakukan balas dendam. Si Bibi menjelaskan dalam kurun waktu 3 hari, arwah itu akan memburu korbannya. Hari pertama arwah itu akan meneror korbannya dengan penampakan. Lalu di hari terakhir si arwah akan memangsa korbannya. Dan di hari itu sudah tidak ada jalan keselamatan bagi si korban. Dan kontan teror dari arwah Busaba terjadi pada hari itu juga. Arwah Busaba menampakkan diri kepada mereka satu persatu. Yah yang melihat Busaba tergantung di atas. Lalu dia turun dengan tanpa kepala menghampiri dirinya. Orang-orang hanya kebingungan melihat keanehan yang terjadi kepada Yah.
Di sini mulai ada rasa kekhawatiran di antara mereka. Menurut informasi dari si Bibi, arwah itu akan menampakkan dirinya kepada orang yang dituju. Kebetulan si Bibi ada di sana bersama mereka di kamar mandi. Namun anehnya si Bibi mulai bertingkah aneh. Lampu kamar mandi yang tiba-tiba padam. Dan si Bibi mulai menyerang kepada mereka. Beruntung Gun datang membuka pintu kamar mandi yang terkunci. Si Bibi pun tersadar kembali dan ia langsung dibawa ke rumah sakit. Gun sudah tahu semuanya, bahkan dia juga sama mengalami gangguan dari arwahnya Bu Saba. Dia membawa mereka semuanya kepada seorang master atau semacam cenayang yang bisa membantu mereka. Dijelaskan kalau arwah yang mereka hadapi bukanlah arwah biasa, melainkan arwah penuh dendam dengan kekuatan luar biasa. Master lalu meminta asistennya untuk membawakan belati suci. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Master terkena serangan dari arwahnya Bu Saba. Dia malah menancapkan belati itu kepada dirinya sendiri. Walaupun terluka parah, tapi dia berhasil mengendalikan dirinya. Master lalu meminta kepada mereka untuk mencari dukun itu dan menyiramkan air najis kepada si dukun atau membunuh dukun tersebut. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya ini. Dan itu harus segera dilakukan sebelum hari ketiga berakhir. Kalau gagal, mereka semua akan mati. Asistennya lalu memberikan air najis tersebut. Yang ternyata air itu berisi air kencing perawan yang sudah diberkati. Mereka semuanya berkumpul di asrama. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang membangkitkan arwahnya Bu Saba. Sempat terjadi saling tuduh satu sama lain. Ada yang curiga kepada Hong dan Ya karena di hari pemakaman itu mereka berdua tidak ada di sana. Tapi Hong dan Ya membantah. Tapi kecurigaan mereka semakin besar tertuju kepada ayahnya dan juga pelatih poli di sekolah. Karena mereka juga tidak hadir dalam acara pemakaman itu. Apalagi kepada ayahnya Bu Saba. Pasalnya dari cerita Gun, kondisi Bu Saba sendiri sebenarnya sangat menyedihkan. Ayahnya Bu Saba memang mempelajari ajaran ilmu hitam dan bisa jadi memang ayahnya yang melakukan itu. Walaupun di sini mereka belum tahu apa maksud ayahnya membangkitkan arwah Bu Saba. Gun dulu pernah mengantarkan Bu Saba pulang ke rumahnya. Ayahnya adalah seorang pemabuk berat. Setiap mabuk, Bu Saba selalu menjadi incaran kekerasan dari sang ayah. Makanya dia kabur dari rumah dan tinggal di asrama. Sekarang mereka pun sepakat dan berencana untuk mencari ayahnya Bu Saba. Dan kalau tidak mendapatkan jawaban dari ayahnya, berarti orang terakhir yang mereka harus cari adalah pelatih poli di sekolah. Singkat cerita, di kelas saat mereka sedang ujian, para siswa dan guru digemparkan dengan adanya penampakan arwahnya Bu Saba. Dia datang ikut ujian dan meminta kepada guru. Setelah itu, mereka dikumpulkan di gedung olahraga. Kebetulan di sana ada pelatih poli. Jin bersama Gun menginterogasinya, menanyakan apakah dia yang membangkitkan arwah Bu Saba. Jelas itu membuat si pelatih poli kebingungan. Di sini juga semuanya terungkap guys. Kalau ternyata selama ini pelatih poli itu berhubungan dengan Bu Saba. Tapi tiba-tiba dia malah kerasukan arwah Bu Saba. Si pelatih yang kerasukan pun mengkonfirmasi bahwa itu memang benar adanya. Tapi itu bukan hubungan karena cinta, melainkan hubungan saling menguntungkan. Bu Saba butuh kuota untuk dapat bisa kuliah dan sang pelatih bisa mengabulkan itu dengan syarat Bu Saba mau tidur dengan dirinya. Dan yang lebih parah lagi, kepala sekolah pun sama menikmati hubungan gelapnya dengan Bu Saba selama ini. Arwah Bu Saba lalu mempermalukan si pelatih dengan membuka celana di depan mereka semua. Tak lama dia sadar kembali dan semua orang dikejutkan melihat arwahnya Bu Saba yang tergantung. Kini harapan mereka satu-satunya adalah menemui ayahnya Bu Saba. Mereka menerobos masuk.
Dan di dalam rumah terdapati banyak sajen tempat ritual ilmu ความบ้า hitamnya. ไสยศาสตร์ของตัวเอง Kecurigaan mereka semakin yakin karena di tempat ritual terpajang foto Busaba saat masih kecil. Mereka lalu menghancurkan tempat itu. Tak lama kemudian datang ayahnya Busaba. Yang mengetahui tempatnya dihancurkan, dia langsung menyerang mereka semuanya. Saat tubuhnya disiram air najis, dia pun langsung bereaksi, kabur dan menghindar dari mereka, tapi mereka terus mengejarnya. Lalu tiba-tiba datang Hong membawa sebuah boneka yang ia temukan di rumah itu. Dia mengatakan kalau ini adalah boneka arwah. Apakah kalian tidak curiga guys kenapa Hong bisa tahu benda itu? Mereka yang tidak curiga lalu menyirami boneka itu dengan air najis. Dan efeknya langsung terasa, ayahnya Busaba langsung terkena karma. Dia terjatuh dan tepat mengenai pagar besi yang langsung menancap ke kepalanya. Jika benar pelaku yang membangkitkan arwah Busaba adalah ayahnya, seharusnya kini mereka sudah terbebaskan dari arwah Busaba. Tapi semuanya itu bisa dipastikan setelah mereka melewati jam 12 malam nanti. Ia kembali pulang bersama ibunya, sedangkan Jin dijemput oleh Gun. Mereka berdua lalu menemui Master dan memberikan boneka arwah itu. Bertanya dengan nada lembut, apakah ini semua sudah berakhir? Sang Master pun berkata kalau mereka hebat, bisa menangani semuanya ini. Perkataan tersebut membuat Jin dan Gun sedikit lebih tenang. Tapi Sang Master juga meminta kepada mereka untuk berdoa di kuil agar rohnya Busaba bisa kembali dengan tenang. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil. Namun handphone Jin ketinggalan di kuil. Jin kembali dan Gun menunggu di mobil. Di jalan, Jin yang melintasi pedagang kaki lima dan kebetulan dia menjual jimat. Jin sempat melihat-lihat dan ada satu benda yang sama persis seperti yang ada di rumah ayahnya Busaba. Si pedagang menjelaskan kalau itu adalah muntahan babi hutan. Fungsinya untuk melindungi dari gangguan roh jahat. Seketika Jin langsung teringat kepada Hong yang menemukan benda itu di sana. Hong yang mengatakan kalau itu adalah boneka arwah yang harus dihancurkan. Dan ternyata dia berbohong. Jin panik langsung melihat jam, di mana jam menunjukkan jam 11.58, hanya tersisa 2 menit menuju ke jam 12 malam. Di rumah sakit, Sang Master pun tak luput dari serangan Busaba, dan dia pun tewas di sana. Sekarang giliran Gun yang berada di mobil yang menjadi targetnya. Beruntung dia masih selamat karena sabuk pengaman. Tapi itu belum selesai. Mobil itu kini mundur. Gun yang tak sempat bisa keluar harus terjebak di mobil. Naas, kepala Gun tersangkut di sebuah tiang cor. Jin langsung lemah tak berdaya melihat kengerian itu. Dia kembali ke rumah sakit dan melihat Sang Master telah meninggal. Yang tersisa kini tinggal belati suci itu ada di sana. Diam-diam dia mengambilnya. Jin memberi kabar kepada Hong kalau kutukan ini belum berakhir dan dia mengajak Hong untuk bertemu di rumah Busaba. Di sini Hong menghubungi Orasa dan mengajak Orasa untuk ikut bersamanya. Sedangkan Yah yang tidak mendapatkan kabar apa-apa merasa semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba arwah Busaba datang dan Yah menjadi korban berikutnya yang tewas. Di lain sisi Hong ternyata membawa Orasa ke gedung olahraga tempat di mana Busaba tewas. Orasa belum tahu siapa Hong. Orasa diminta untuk mengikuti ritual yang dilakukannya dengan berdalih kalau ini akan menghentikan kutukan tersebut. Sementara Jin yang kini berada di rumah kediaman ayahnya Busaba. Di sini sudah jelas kalau Hong adalah pelaku yang membangkitkan arwah Busaba. Dia lalu mendapatkan pesan dari Orasa yang memberitahukan kalau dia bersama Hong sudah ada di gedung olahraga.
Saat Jin mencoba untuk menghubungi Orasa kembali, tiba-tiba handphonenya malah mati. Orasa diminta untuk memberikan doa kepada arwah Busaba dan meminta maaf kalau mungkin ada salah. Busaba, okma noy. Dan saat itu Orasa meminta maaf mewakili Jin, Gun, dan Ya karena sudah membunuh Busaba. Mendengar pernyataan tersebut, di sini Hong akhirnya jadi tahu kalau ternyata Busaba tidak bundir, melainkan dibunuh oleh mereka berempat. Cerita mundur kembali ke beberapa hari yang lalu. Chattingan Gun dan Jin diketahui oleh Busaba. Busaba yang cemburu dan marah langsung melabrak Jin. Sempat terjadi pertikaian di antara keduanya yang disaksikan oleh Orasa dan Ya. Lalu datang Gun untuk melerai keduanya. Bukan tanpa alasan Gun ingin putus dengan Busaba, karena Gun sendiri sudah tahu apa yang dilakukan Busaba dengan pelatih polinya. Mengetahui aibnya terdengar oleh mereka, di sini Busaba malah kembali akan menyerang Jin. Busaba yang sendirian tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menangis meminta mereka melepaskannya. Yang dikira Busaba akan tobat, tapi dia malah kembali menyerang Jin. Mereka mencoba melepaskan tangan Busaba lalu mendorongnya. Namun dorongan itu malah membuat leher Busaba terbentur besi. Hingga akhirnya Busaba pun meninggal dunia. Mereka semuanya panik karena ini sebuah ketidaksengajaan. Jin berkata, semasa hidup Busaba sudah menghancurkan hidup mereka dan merepotkan banyak orang. Sekarang dia sudah mati, jadi kenapa dia harus menghancurkan masa depan mereka juga? Lalu dibuatlah siasat agar seakan-akan kematian Busaba karena bundir. Mereka juga membuat rekaman saat sebelum Busaba meninggal. Dan kebetulan pada malam itu Hong tidak ikut bersama mereka. Tak lama Busaba pun muncul. Beberapa saat kemudian Jin datang dan terlihat Orasa telah wafat di sana. Jin bertanya kenapa Hong membangkitkan Busaba, padahal semasa hidupnya Hong sering dibully oleh Busaba. Jin tak habis pikir kenapa dia melakukan itu semua. Dan alasannya adalah karena Hong mencintai Busaba. Sungguh sebuah alasan yang membuat kita gila guys. Dan ternyata semua ini juga ada kaitannya dengan kejadian pada waktu mereka masih SMP. Jin yang pada saat itu melawan balik kepada siswi di sekolah yang suka membulinya. Hingga Jin mendorongnya dan siswa itu terjatuh dari lantai atas lalu meninggal. Dan itu pun sama, Hong mencintai siswi tersebut walaupun Hong selalu jadi bahan rundungannya. Bisa dikatakan Hong ini punya ketertarikan unik terhadap personality seseorang. Selama bertahun-tahun Hong merasa kesepian hingga dia akhirnya bertemu dengan Busaba dan dia mulai tertarik dengan Busaba. Sialnya kini Busaba pun harus meninggal di tangan orang yang sama. Sekarang untuk menebus semuanya itu Hong rela bersekutu dengan si dukun agar segala keinginannya bisa tercapai. Hong mengeluarkan pusaka yang didapatkannya dari si dukun, sementara Jin mengeluarkan belati suci dari sang master. Namun saat terjadi duel di antara keduanya, Hong berhasil menyerang Jin, sedangkan Jin tertahan karena Hong dibantu oleh Busaba. Tapi Jin tidak kalah gesit, dia mengganti tangan kiri untuk menyerang Hong. Namun sayang, pusaka itu yang mengeluarkan kelabang mulai masuk ke dalam tubuh Jin. Dan mereka menahan kedua tangan Jin membiarkan kelabang itu masuk dengan mulus. Beberapa waktu kemudian, keadaan kembali normal dan Jin masih hidup, begitu juga dengan Hong. Tapi di dalam tubuh Jin itu kini berisi jiwanya Busaba. Jin bersikap seperti Busaba sebelumnya, menjadi wanita galak dan dominan. Yang tentunya ini membuat Hong jatuh cinta kepadanya. Dan di sini akhirnya film pun selesai.
Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga konten ini bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.